Hei, jangan. Terima kasih, Yuli. Huaqiu, Huaqiu. Berikan tanganmu. Tidak mungkin. Kamu baik-baik saja. Berikan tanganmu. Ayo, cepat naik. Maaf. Ayo, naik. Hahaha, cepat naik. Kenapa kamu ceroboh sekali di sini? Pelan-pelan. Ayo. Yang, kenapa kamu melempar bunga ke arahku? Aku tidak sengaja. Maaf sekali. Tidak apa-apa. Sudah Wei, bawa dia ganti baju. Oh, ayo pergi. Hahaha. Semuanya duluan. Makan malam sudah dimulai. Apakah ada yang salah? Tidak, 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 tidak. Oh, cepat minum obat. Ini, terima kasih. Ayah, ayah. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu demam? Bagaimana di luar hari ini? Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja di luar. Terima kasih. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah merepotkanmu banyak dengan menikah ini. Ini semua salahmu, Xiao Jizai. Kamu harus menyuruh Luciano menjemputku kemarin. Kamu minta Luciano menjemputku. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku terpapar AC dan matahari. Dia membuatku menderita lebih dari 10 kali. Dia juga sengaja menyipratkan air kotor ke arahku. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Dan kamu bersikeras aku menangkap buket bunga hari ini. Akhirnya aku berdandan cantik sekali. Ingin jadi bridesmaid MU dan menambah kilaumu. Sekarang semuanya hancur. Aku jatuh ke air. Memalukan. Semua orang melihatnya. Wah, coba dengerin. Lucino tadi berdiri di pinggir kolam. Tertawa-tawa lihat aku. Sok banget. Belum pernah aku lihat laki-laki kayak gitu. Sangat tidak bermoral. Beneran? Gak ada kelasnya. Dia beneran gak ada kelasnya. Sayang, denger ya. Kamu harus kasih alamat rumahnya. Sama nomor HP-nya. Aku harus balas dendam. Liu Daqian, jangan marah-marah di hari bahagiaku. Yang penting sekarang kamu tenangin diri dulu. Dan sembuh. Lupakan semua dendam. Nanti aku bantu kamu balas dendam. Kamu bilang ya? Iya, aku bilang. Apa kamu? Cari aku? Bercanda ya? Aku lagi cari kamu. Cuma bertengkar biasa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku nggak tertarik sama kamu. Hah? Beneran gak nyangka? Kamu masih aja freak yang narsis banget. Tenang aja. Aku gak tertarik sama kamu. Kalau enggak, aku siap disamber petir. Nyari-nyari pelukan aku. Ketemu kamu bikin aku stres. Sebelum kamu stres, mending jelasin soal petir tadi. Jelasin apa? Emang ada yang perlu dijelasin? Itu fenomena alam. Ngerti nggak sih? Tingkah laku kamu. Namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Terus memutuskan buat nyiksa diri sendiri. Kalau gitu, lain kali lebih keras aja nyiksanya. Kamu ngomong apa sih? Dengar ya, aku keluar nemuin kamu cuma karena satu alasan. Buat membalin uangmu. Apa urusanmu? Bagaimana bisa ini bukan urusanku? Paman Li sudah memberikan kuasa penuh kepadaku. Ambil ini. Benarkah? Biarkan aku lihat surat kuasa itu. Kenapa kamu banyak omong kosong begini? Apakah kamu mau ambil atau tidak? Kalau kamu suruh aku ambil, ya aku ambil. Siapa kamu untukku? Terus siapa kamu untuk Paman Li? Kenapa dia butuh uangmu? Ah, kamu punya uang, kan? Langkah apapun yang kamu ingat. Kalau kamu bilang, silakan Korea apa saja. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Atau kamu bisa membeli lebih banyak? Atau kamu bisa membeli seluruh toko kue ini? Ah, dengar saya kamu itu tidak sopan. Paman Li sudah sakit. Kita bisa tangani sendiri. Apakah ini yang kamu amal? Kita tidak begitu. Terima kasih. Ini uangnya.
Terima kasih. Kamu baru saja menunjukkan padaku bagaimana harga diri yang menyedihkan itu. Apa yang kamu bicarakan? Hei. Apa yang ingin kamu lakukan? Antarkan aku pulang. Kamu pakai argo kan? Aku yang menyewa mobil ini. Ini di mana? Rumahku. Siapa bilang aku mau ke rumahmu? Aku bilang aku ingin pulang ke rumahku. Siapa yang janji mau antar aku pulang? Aku sudah bayar kamu loh. Ya, untuk jarak segini uangnya tidak banyak. Aku capek. Aku ingin pulang. Silakan saja. Kamu itu tidak aman, bajingan. Kamu pikir aku tidak bisa pulang tanpamu? Aku akan pulang sendiri. Halo. Halo, saya ingin memesan taksi. Apa? Tidak ada mobil? Ah, terima kasih. Ah. Ah. Apa maksudmu? Berani-beraninya kau bertanya padaku? Karena kau aku jadi begini. Iblis. Hei, ini rumahku. Aku tahu hujannya deras sekali. Aku masuk berteduh dulu. Tidak, bukan. Dengar ya, Lucino. Aku sini ada botol untuk air. Itu sebabnya aku datang padamu. Kalau tidak, aku akan datang meskipun enggak. Oh, begitu. Oke, aku bisa berteduh. Bayar aku. Bukannya aku sudah bayar taksi? Itu untuk mobilnya. Ini untuk berteduh. Orang-orang jahat sekali. Tidak adil. Cuma uang, aku punya. Dandan. Cuma 20 yuan, mau ambil atau tidak? Agak sedikit. Anggap saja sumbangan untuk fungsi. Hei, apa sikapmu? Aku jadi begini karena siapa? Dengar ya, aku baru sembuh dari sakit. Sekarang aku tak boleh sakit lagi. Minggir. Hah? Wah, rumah mewah sekali. Wallpapernya pasti mahal. Kaya banget. Sudah puas? Kalau sudah puas, mandi sana. Jangan minta ongkos obat kalau sakit nanti. Jangan khawatir, aku tak akan lunak untuk hal yang harus kau tanggung. Hah, mau bayar bagaimana? Pakai 20 yuanmu? Hei, kalau pacarmu lihat aku di rumahmu begini, dia tidak salah paham? Yang kau lihat waktu itu bukan pacarku. Kau puas dengan itu. Jadi kau bisa menulis dengan tenang.
dan tulis dengan berani. Itu bukan pacarmu. Kamu sangat sok. Kamu terobsesi banget sama masalah ini. Kamu suka sama aku, Kamu kebanyakan mikir. Aku sangat khawatir. kalau gitu kamu bisa tenang. Aku nggak anggap kamu cewek. Ruang belajarnya cantik banget. Narsis banget. Kamu bahkan taruh foto sendiri di kamus. Dan kamu bahkan taruh menghadap ke bawah. Pasti foto pacarmu. Ayo lihat gimana kamu bohong ke aku. Nggak mungkin. Belum dicuci. Ada jahe kola panas di meja. Minum selagi panas. Kamu yang bikin. Kalau nggak siapa yang bikin, Dibubuhin racun, ya? sudah dibayar. Ada pulpen dan kertas. Tulis surat utang sendiri. Sudah kubilang kamu bukan tipe begitu. Tulis aja. Gimana nulisnya? Tulis aja kamu utang mandi dan jahe kola sama aku. Total 500 yuan. Beberapa potong jahe buat mandi. Kamu tagih 500 buat sekaleng kola. Kamu bilang ini rumah mewah. Lingkungannya beda, jadi harganya beda. Kamu nggak perlu tagih segitu banyak buat rumah mewah. Kamu memeras. Aku lapar. Lihat apa? Apa yang dilihat? Sudah dilihat. Berguna nggak nutupin sekarang? Tutup mata. Home. Lupa ingetin kamu. Ini rumahku. Rumahmu hebat. Kamu bisa lihat kemana aja. Cewek dan cowok di kamar yang sama. Tentu kamu bisa lakukan apa aja. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu kali ini. Kamu benar-benar tebal muka. Mana bajuku? Aku mau pulang. Bajumu sedang dikeringkan. Ambil, aku mau pulang. Kamu bermuka dua dan pura-pura susah? Aku kasih tahu, lucu. Kalau berani menggodaiku dengan kata-kata lagi, aku akan telepon polisi sekarang. Telepon polisi. Pakai teleponku. Kalau polisi datang, aku akan bilang ke polisi. Wanita ini masuk rumahku tanpa izin. Dan membuka pakaian. Dan gagal menggodaiku. Dan memerasku. Lihat siapa yang akan dipercaya polisi. Tenang. Ambil napas dalam-dalam. Tidak perlu marah sama orang seperti ini. Tenang. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu terlalu banyak pikiran. Minum kaleng jahe kola itu dan cepat pergi. Kamu gila. Dakian, kamu yakin mau ke rumahku?
Kamu sudah 2 hari tidak pulang. Tidak takut ibu khawatir? Ibuku justru senang kalau aku tidak pulang setiap hari. Dia bilang ini latihan. Kalau aku pulang begini, pasti dia akan cerewet. Hei. Kalau ibu tahu kamu lari ke rumahku, dia tidak akan tega membacokku, kan? Tidak mungkin. Tapi ibuku akan pikir kita punya hubungan. Hahaha, ya terpaksa aku terima kamu. Hahaha. Kamu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Siap mengejar dengan ganas. Ah, kamu merepotkan sekali. Halo, Liu Lin. Halo, Halo, Nona Su. Kenapa kamu di sini? Kebetulan lewat. Aku bikin sup di rumah dan membawanya untuk kamu cicipi. Ini untuk menyehatkan darah, bagus untuk luka. Luka kecil begini, jangan repot-repot. Jangan khawatir. Nona Su, jangan bilang begitu. Ini karena aku. Kalau kamu tidak kasih kesempatan untuk menebusnya, aku akan merasa bersalah seumur hidup. jangan panggil aku Nona Su. Terlalu formal. Mulai sekarang panggil saja Suyu atau Yuyu. Coba cicipi. April. Ambil saja. Ini niat baik mereka. Terima kasih. Sama-sama. Hei, mau naik ke atas duduk sebentar? Tidak. Masih ada urusan lain. Aku duluan ya. Suye, kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Oke. Dah. Hei, menurutku dia orangnya baik. Mau pertimbangkan? Diam. Kamu tipe orang yang dingin di luar. Di luar kelihatan cuek. Tapi sebenarnya, api kecil di hatimu sudah menyala. Bisa membakar hutan. Dia saja belum tentu terbakar, oke? Yah, pulang saja. Aku mau sup. Hang. Oh. Kamu cicipi sup yang dia masak untukmu. Enak banget. Mas ini masak sup jago banget. Lebih enak dari masakan ibu. Coba deh. Laki-laki yang bisa masak sup buat apa? Biasa saja. Dengar ya. Untuk wanita kuat sepertimu, kamu butuh laki-laki yang mau jadi sapi perahan. Biar cocok sama kamu. Tahu kenapa? Menurutku malah sebaliknya. Kamu tahu? 72% laki-laki di masyarakat ini enggan menikahi wanita yang lebih hebat dari mereka. Untuk menikah. Akhirnya aku menemukan kunci masalahnya. Apa? Kamu butuh teman lihat laut? Lihat laut, cuma cari alasan saja. Belum ketemu orang yang cocok, ya? Kamu cuma pura-pura belum mau nikah. Pura-pura. Setengah-setengah. Kalau kemungkinannya nggak ada, aku rasa nggak realistis. Tapi coba pikir. Cewek yang dikelilingi lampu dan bunga tiap hari. Keluar cuma ketemu pejabat dan orang kaya. Tapi pas pulang ke rumah, harus hadapi pria biasa-biasa saja. Menurutmu hubungan kayak gitu bakal langgeng? Enggak. Mau pertimbangkan Song Tang ini? Hei, aku Liu Dakian. Minum sopmu. Gak heran Lucino bilang kamu gak feminim. Dia benar. Sudawan bakal marah sama kamu. Bicara buat siapa ini? Sekarang kok malah belain orang lain? Iya kan? Oh, bukan maksudku begitu. Sebenarnya aku rasa Lucino itu cukup ganteng. Yang bilang dia orang kaya mandiri. Semua diraihnya sendiri. Hei, Liu Dakian. Ada yang bagus di sampingmu ini. Tipikal tinggi, kaya, ganteng.
Harusnya kamu manfaatkan kesempatan. Ngomong apa sih? Kami nggak cocok. Untung aja selalu berdekat. Kalau kamu suka, ambil aja. Ambil. Pria kayak dia paling nggak bisa diandalkan. Lagi pula dikelilingi banyak cewek. Berkumpul di sekitarnya. Pria kayak apa sih dia? Aku bilang. Kamu tahu aku nggak mau pacaran atau nikah. Ya, maksudmu apa? Udah, ya? Dulu aku setuju dengan teorimu. Cuma waktunya belum tepat. Jangan paksa aku membongkar rahasiamu. Kamu tidak mau menikah untuk dirimu sendiri. Atau untuk orang lain? Untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Kamu pura-pura bodoh ya? Masih ingat Xiao Qiang? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang merindukannya? Apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya, intinya adalah biaya pacaran dan menikah terlalu mahal. Aku tidak sepertimu. Kalau aku harus menghidupi diri sendiri dan merawat ibuku, setiap bulan harus awasi beberapa pekerja. Ya, bagaimana bisa bertahan di kota setan ini? Bagaimana bisa makan dan beli rumah? Ah, aku tidak punya waktu luang untuk pacaran atau menikah. Biayanya terlalu tinggi. Aku kasih jalan pintas. Nikahi pria. Gimana? Pria bisa diandalkan? Tidak pernah dengar pepatah? Kalau pria bisa diandalkan, babi betina bisa panjat pohon. Belum lagi. Siapa yang bilang lebih baik sadar dan menderita daripada mati rasa dan bahagia? Kutembalikan kalimat itu padamu. Sungguh. Malas bahas soal ayam dan telur. Aku harus mandi. Besok harus kerja meski sakit. Oh, sudah jam 10. Sedang apa? Kaget sekali. Oh, rumahku. Oh, diskonku. Diskonku. Kamu benar-benar mau beli rumah? Meski tidak tinggal di sana, bisa dijual lagi buat untung. Pelit banget sih. Ya? Kamu tidur aja. Aku mau cuci muka. Aku pergi dulu. Datang lagi lain kali. Hei, Aku kenal dia. hahaha, kamu kenal dia. Berdiri tegak. Dah. Hei, kenapa kamu naik ke sini juga? Enggak, aku mau pulang. Sekarang dengan hikmat kami persilakan. Wakil Presiden Senior Jayuan.com. Bapak Kue. Halo. Wah, Lagi ngapain? lagi mikirin apa? Beneran fokus banget. Mikirin apa sih? Tadi bilang apa? Kamu melamun. Jatuh cinta ya? Jangan ngomong gitu. Dulu, jomblo disebut bujangan. Melambangkan kegagalan dan ketidakberdayaan. Tapi zaman sudah berubah. Pernikahan bukan lagi pilihan kedua. Bujangan jadi berlian. Sinonim kualitas dan kepribadian. Termasuk jomblo, pacaran, dan cerai. Grup belum menikah ini. Sebenarnya wanita mau apa dari mereka? Penampilan, masa depan, atau harta?
Apa mereka beneran mikir dia yang terbaik? Malah takut perubahan setelah nikah. Makanya, ada yang pilih buat nggak nikah. Masuk akal. Komentar tamunya bagus. Kamu host acara ini tiap hari. Masih aja melototin kameranya. Memang secantik itu? Ya, aku lagi observasi situasi. Situasi apa? Semangat banget jadi host pengganti. Lumayan kelihatan bagus setelah beberapa hari. Kamu terlihat bagus. Oh. Kamu memanfaatkan cedera untuk hidup enak. Tidak biarkan orang lain menunjukkan diri. Kamu tidak tenang. Takut digeser. Hah? Bermimpi? Siapa saya? Saya Suyu, pembawa acara top di stasiun TV lokal. Ini karir yang saya perjuangkan bertahun-tahun. Masa dia bisa usir saya begitu saja? Saya bilang tidak mungkin. Beberapa orang. Cuma pura-pura. Ini namanya apa? Di luar terlihat tenang. Tapi dalam hati sangat gugup. Ah. Kamu tahu isi hati saya. Hehe. Saya tidak pergi. Kamu turun cepat dari bus. Oh, saya tidak mau pergi. Katakan, nomor telepon orang tuamu berapa? Tidak mau. Liu Lin? Hei. Hei. Siapa Nona Liu ini? Dia ipar tiri saya. Ini Jiu. Xiao Li. Hei Jing. Benar kamu. Kamu siapa? Saya Jin Gu. Jin Gu. Kenapa telepon pakai HP Xiao Li? Kalian berdua bersama? Kalian saling kenal? Kami saling kenal. Oh, ada urusan dengan saya? Yah, cepat ke sini. Tolong saya. Adik iparmu mau sekamar dengan saya. Ambil keperjakaanku. Hei, ngomong apa sih? Hei. Hai, bro. Kenapa mereka bersama? Ada apa? Mereka sedang berkelahi. Ada sesuatu yang akan terjadi. Aku harus cepat-cepat pergi. Kalau suatu hari nanti, kita benar-benar bisa bersama selamanya. Kuharap kau bisa mengingatku, Long Mengki. Aku tidak mau cincin berlian yang mewah. Aku hanya mau cincin kaleng sederhana ini. Karena di hatiku, Long Mengki, aku tidak peduli dengan apapun. Aku hanya peduli padamu. Apa yang dikatakan Ibu Sinuo semuanya benar. Kau tidak bisa menyangkalnya. Wanita itu. Dia hanya demi uang. Dan untuk menghidupi prianya. Sampai dia bersamamu. Wanita seperti itu. Dia tidak pantas bersamamu. Kau tahu? Ibu, berhenti bicara. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Aku lapar. Benarkah? Haha. Masih pagi. Aku akan masak beberapa hidangan untukmu. Oke. Ayo. Sinuo. Dengarkan ibu. Sinuo. Kau adalah satu-satunya harapan dan sandaranku. Ibu akan memberimu yang terbaik dan membuatmu hidup lebih baik dari siapapun. Anak baik, lupakan saja, oke? Apa yang mau kau lupakan? Lupakan ayah? Atau Meng Jing?
Aku tidak mau. Ini dia? Seharusnya benar. Bagaimana kau tahu? Aku cuma tebak-tebak. Kenapa kau tinggal bersamanya? Hei, bangun. Uhu, Jingwo. Kau cukup sibuk ya? Hah, Durian, kamu punya tujuan yang kuat banget buat mendekatinya. Kamu tinggal sama sepupumu. iya. Gimana kamu tahu? Apa? Kakakku masih di rumah. Jangan ganggu dia. Aku masuk sendiri aja. Dah. Hati-hati. Hah? Hahaha, nggak apa-apa. Kamu orang baik. Kamu orang baik. Kamu orang baik. Kak Jing Er. Soal rumah itu. Diskon 8%. Ayo pulang. Kenapa minum banyak banget? Kenapa minum sama dia? Cewek ini galak banget. Aku hampir aja kehilangan keperjakaanku. Dia maksa mau nikah sama aku. Kenapa hari ini minum banyak banget? 1 botol lagi. 1 botol lagi. Nggak apa-apa. Ya ampun, apa yang terjadi? Siapa ini? Enggak, dia mabuk. Ya ampun, kamu ngapain? Kamu ngapain? Tidur aja. Santai aja, tidur aja. Silakan. Bicaranya besok aja. Bicaranya besok aja. Minum air. Hei, Dakyao, kamu bisa jagain dia sendirian? Oke. Aku duluan ya. Hah. Hati-hati nyetir. Dah. Aku mau minum air. Hei. Hei pagi. Selamat pagi bro. Ini sangat mewah. Ya. Enak sekali. Kenapa kamu terus melihatku? Kenapa dia mengantarmu kembali? Apa ada masalah? Kalian berdua baru kenal beberapa hari saja. Bukan buruk kok. Biasa saja. Haha, aku lihat kamu tidak punya keahlian lain. Tapi pandai ngegombal cewek. Kita cuma teman biasa kok. Cuma teman biasa. Cuma teman biasa. Ya, baru beberapa hari saja. Kamu sudah mabuk lalu peluk dan cium dia. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Apakah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Aku sudah bilang padamu. Dunia ini rumit. Jangan memandang segala sesuatunya terlalu sederhana. Terutama soal wanita. Terutama dia. Bro, aku tidak peduli seberapa rumitnya ini.
Aku ini orang yang ceria dan jujur. Yah, bagaimana ya ucapannya? Tidak peduli seberapa deras badai yang datang, aku tetap bisa tenang menghadapinya. Oke. Aku peringatkan, jauhi dia. Dia bukan orang baik. Dia mendekati kamu punya tujuan tersembunyi. Bro, dia cuma ingin membeli rumah kita dan minta diskon 20%. Apa? Orang yang pingsan di acara undian itu? Dia sudah janji mau kasih diskon? Hah? Kalau gitu urungkan saja. Aku setuju. Jangan gitu, bro. Aku sudah janji padanya. Ya, aku tahu kamu. Kamu tidak menyukainya. Kamu waspada sama dia meskipun dia cuma seorang wanita. Tapi kejadian ini sudah lama sekali. Kenapa kamu masih menargetinya? Aku memang sengaja menargetinya. Yang lain tidak salah. Tapi dia tidak boleh. Kak, kamu sudah setuju dengan ini. Kamu tidak ingkar janji. Ingkar janji. Itu karena aku sebelumnya tidak tahu bahwa itu dia. Aku tidak peduli. Pokoknya sudah disetujui. Ini harus dilakukan. Kamu yang punya keputusan akhir. Oh, kamu online sepagi ini. Hei, ayah. Kamu sedang kencan online? Apa? Aku sedang menghitung matematika. Apa yang dihitung? Berapa banyak uang yang dihabiskan ibumu untuk traveling? Kamu anak yang tidak berterima kasih. Katakan, kau bicara saja. Tidak bisa kamu katakan hal yang menyenangkan di pagi hari? Siapa yang menghitung hal seperti ini? Aku sedang menghitung cicilan. Oh, aku hitung harus bayar selama 30 tahun. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Kamu ini, kalau begitu kita tidak beli saja, oke? Ibu tidak mau melihatmu mengikat pinggang untuk rumah ini. Kalau diikat begitu ketat sampai pinggangmu seperti tawon. Bisa patah? Putriku lebih penting. Apa salahnya mengencangkan ikat pinggang? Aku akan beli bahkan kalau tidak pakai celana. Aku sudah pikirkan matang-matang. Aku harus beli rumah sendiri. Supaya kamu bisa hidup dengan tenang, kan? Kan? Ya Tuhan. Putriku sangat berbakti. Ibu setuju. Ibu akan menabung di masa depan. Ibu tidak akan traveling lagi. Kamu harus traveling. Perjalananmu tidak ada hubungannya dengan aku. Orang yang berbaring di sofa kemarin. Siapa dia? Adiknya Xiao Qiang. Siapa? Adiknya Xiao Qiang. Xiao Qiang, rendahkan suaramu. Bukankah itu orang yang mencampakkanmu? Orang yang pergi ke Hong Kong kan? Apa maksudmu dengan mencampakkan? Kita putus secara adil. Bukan putus secara damai sih. Mencampakkan ya mencampakkan. Kita sudah putus, jadi tidak ada yang namanya damai. Diam saja, ku dengar ini. Gadis ini bukan orang yang baik. Apa adikmu? Jangan selalu melihat orang dengan kacamata berwarna. Aku berjanji pada Xiao akan menjaganya dengan baik. Kacamata ibumu tidak berwarna. Kamu yang salah. Apa? Hei, dengar aku. Aku sudah menyerahkannya padamu. Baik-baik menjaganya ya. Kenapa kamu menyerahkannya padaku? Kamu tidak takut aku memakannya? Ku dengar, mulutmu tidak sebesar itu kok. Begitu kamu pergi, aku akan langsung mengusirnya. Kamu lihat saja nanti. Ku dengar ya. Kamu tunggu dan lihat saja. Hei, akhirnya bagaimana keputusan Wusina? Pada dasarnya itu, hanya menunggu kamu untuk memulai pekerjaan. Apa maksudnya, pada dasarnya? Rencana pembangunan kita masih perlu diubah. Perlu disetujui ulang. Begitu disetujui, kita bisa mulai membangun. Kalau begitu suruh perancang cepat menggambar-gambarnya. Jangan menunda-nunda. Oke, aku mengerti. Oh, Tuan Lu. Ini adalah rencana perbaikan yang saya buat. Saya membuat rencana perbaikan ini di waktu luang saya. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, saya akan memberitahu Departemen Desain untuk mulai bekerja. Oke. Aku akan melihatnya. Jika ada masalah, kita akan bahas bersama. Oke, saya keluar dulu. Oke.
Halo. Oh, Presiden Lu. Oke, saya mengerti. Sudah lihat contoh ruangan kami? Desainnya bagus dan sangat praktis. Sudah lihat setiap bangunan? Menghadap tenggara. Jadi, pencahayaan dan ventilasinya sangat baik. Silakan lewat sini. Rumah kami semua 80 meter persegi. Dirancang dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Ya, tapi bisa digunakan sebagai 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini menghadap tenggara. Itu taman tengah, dengan pemandangan yang bagus. Lantai lebih tinggi. Harganya lebih mahal? Tentu. Tapi kalau pilih unit ini, tidak perlu tinggal terlalu tinggi. Karena di depannya, tidak ada bangunan tinggi yang bisa jamin pemandangan luas. Harga lantai 1 dan 2 termurah? Bantu saya pilih. Lantai 1 dan 2 terlalu rendah. Kalau terlalu banyak orang di bawah, mudah ganggu Anda. Saya sarankan pilih kamar di lantai 5. Harganya tidak mahal dan nilai terbaik. Lantai 5. Anda lakukan ini. Kalau tidak bisa putuskan, dengarkan saja dia. Saya di sini, dia tidak bisa masuk. Ya, mana berani saya sakiti teman bos. Hei, Oke. Lantai 5 saja. Ayo. ayo. Kontrak Nona. Silakan bayar uang muka. Oke. Kenapa harganya begitu murah? Diskon 20%. Ya, diskon 20%. Bos Jin. Bos Jin, ini mungkin tidak bisa. Kenapa? Bos baru telepon bilang, tanpa tanda tangannya. Tidak ada yang dapat diskon. Tidak. Saya juga tidak bisa. Bukankah ini rumah yang dibangun perusahaan kita? Aku kan gak bilang apa-apa kan? Enggak. Ya, cuma prosedurnya aja yang mengharuskan gitu. Nah, kupon yang dulu masih bisa dipakai nggak? Diskon 10% masih oke. Tapi yang lain udah nggak bisa didiskon lagi. Kalau nggak, Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Nggak, jangan basa-basi. Ikut aku. Kak. ada apa nih? Jangan khawatirin ini. Kamu pulang dulu aja. Nanti aku telepon. Waduh. Kalau emang nggak bisa-bisa, aku bisa beli pakai diskon 20%. Nggak. Nggak, aku bilang diskon 20%. Diskon 20%. Aku yang urusin. Kamu lakuin ini. Kamu pulang dulu. Nanti aku telepon. Aku cari kamu. Maaf ya. Aku nggak mau manfaatin kamu. Gak apa-apa. Ini nggak ada hubungannya. Kamu balik dulu aja. Tunggu. Ada apa, Bang? Kan janji mau kasih diskon? Udah bilang tadi. Cuma kali ini aja. Dan nggak akan terulang lagi. Kamu berencana pakai kepentingan perusahaan buat ngegombalin cewek lain? Menurut kamu, ngerugiin perusahaan nggak perlu. Itu keren? Bang,
Perusahaan ini kan bukan cuma punya kamu, kan? Di perusahaan ini ada juga bagian bapakku. Waktu bapakku nggak di sini, aku boleh nggak bikin keputusan kecil buat dia? Jingu, aku kasih tahu kamu dengan jelas bahwa dalam kondisi apapun, aku nggak akan biarin dia beli rumah kita pakai diskon 20%. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa menelepon pamanmu. Jika tidak, biar aku yang melakukannya. Hei, aku akan minta dia menjemputmu di Amerika lebih awal. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu inginkan di sana. Aku tidak mau melihatmu, dan aku juga tidak akan terganggu. Kak, kan kamu bilang kamu bahkan tidak bisa mati, kan? Kamu harus berkata seperti itu. Itu pasti tidak benar. Kak, sepupu pertamamu. Sepupu tersayang. Kamu bahkan tidak peduli dengan persaudaraan kita. Kali ini kamu benar-benar. Kamu telah menyakiti hati kecilku. Kamu telah menyakitiku sepenuhnya. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Hei. Hal ini. Apakah kamu benar-benar harus sekejam ini? Lucino? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Apakah takdirmu memang untuk sendirian? Halo, Bos Jin. $200.000, hitunglah. Kamu hebat. Untuk masalah kamu terlambat bulan lalu. Bukankah kamu sudah memotong bonusku? Bisakah kamu berhenti menyalahkanku terus? Aku tidak menyalahkanmu. Ini hanya untuk memacumu. Liu Lin, kamu adalah karyawan lama perusahaan ini. Dan kinerjamu selalu sangat bagus. Dan aku sangat menghargaimu. Ya, Awalnya aku berencana untuk fokus mengembangkanmu. Tapi lihatlah sikap kerja kamu sekarang. Kamu sudah kehilangan semangat untuk bekerja. Ada apa denganmu? tidak banyak. Baru-baru ini ada masalah di rumah. Bos, saya akan segera memperbaiki. Saya akan menyesuaikan sikap saya. Saya ingat sebuah film yang saya tonton sebelumnya. Di mana dikatakan bahwa, untuk orang yang tidak memiliki semangat dalam pekerjaannya, ada 2 cara untuk menyesuaikannya. Jika kamu sudah menikah, cepatlah bercerai. Jika kamu masih lajang, cepat cari pria. Bos, kamu keluar topik pembicaraan. Saya sedang berdiskusi denganmu untuk mengatasi kurang semangatmu, agar kamu bisa lebih fokus mengabdikan diri ke pekerjaan. Bagaimanapun, fokus pada pekerjaan itu baik untukku. Apakah kamu sudah menikah? Dan apakah kamu sudah berpacaran atau tidak? Bos, bisakah kita hindari masalah privasi pribadi? Lihat saja sikapmu ini. Aku cuma peduli sama kamu kok. Terima kasih atas perhatian. Aku mengerti. Aku salah. Aku akan berusaha dan bekerja lebih keras. Aku akan kembali kerja dulu. Selamat tinggal. Kerja tidak becus, dan juga tidak lembut. Bukan cuma kerja tidak becus. Kamu tuh lelaki tua cabul. Halo, Kak Ting lagi ngapain? ada kabar baru soal pekerjaan? Datang ke kantor penjualan kami buat bayar deposit dan urus administrasi. Ada diskon 20%, loh. Hei, ini beneran?
Jangan sampai salah kayak yang dulu lagi. Bikin aku datang dengan tangan kosong. Aku pakai kartu pelajar anak masa depan aku. Aku bersumpah sama kamu. Aku janji bikin kamu senang beli rumah. Pulang dengan hati senang banget. Ini terpercaya kok. Aku akan segera ke sana. Bos, aku mau keluar urus bisnis. Ini adalah bukti penerimaan kasmu. Tolong simpan baik-baik. Terima kasih. Uang muka kamu adalah 365.760 yuan. Bagaimana sisa? Tolong transfer sisa pembayarannya ke rekening perusahaan kami. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Saya mengerti. Bagaimana cara pembayaran pinjamannya? Saya akan segera mengajukan informasi pinjaman ke bank. Biasanya, akan ada balasan dalam waktu setengah bulan. Tolong biarkan ponselmu tetap menyala. Pihak bank akan menghubungi MU. Setelah pinjaman disetujui, kamu bisa datang mengambil kunci dan pindah masuk. Oh, begitu. Apakah semua prosedur sudah selesai? Oke, Terima kasih. aku antar kamu keluar. Oke. Selamat tinggal. Hei, Shinoge. Yumi, tolong bantu aku cari Jinggu. Jinggu. Begini, Jinggu bersaing denganku. Aku pikir hubunganmu dengan dia biasanya baik. Dia pasti mau dengar kata Enyu. Kamu bisa telepon dia dan tanyakan, di mana dia sekarang, dan minta dia untuk kembali. Apakah dia mau dengar kataku? Dia selalu dengar kata wanita. Memang ya? Oke, aku mengerti. Uhu. Siapa itu? Siapa itu? Hei, Yuan. Kenapa kamu di sini? Pasti Sinuo yang minta kamu datang ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot bicara dengan kamu. Aku kira kamu di sini sendirian dan sedang merenung sedih. Kamu menikmati waktu MU di sini, kan? Ya. Hidupku sangat nyaman. Cukup enak. Hei, apakah aku akan menyiksa diri sendiri? Ini aku sedang menikmati hidup. Terus kenapa kamu tidak panggil tukang pijat? Kamu juga kerja paruh waktu di sini? Jahat sekali. Pakai baju MU dan ikut aku. Tidak mau. HMPH. Hanya peregangan badan. Biarkan aku memberitahu MU. Selama manajer umum Lulu ada di rumah itu, aku takkan pernah masuk ke rumah ini. Tuan kecil yang baik, tampan, dan baik hati. Beri aku sedikit muka dong. Bahkan muka pun tidak mau kasih? Oke. Kalau ada yang tidak masuk kerja di perusahaan, sumpah aku akan kasih tahu Sinuo. Jangan begitu. Kamu belum menikahi kakakku. Mau seperti kakakku mengendalikanku, ya? Omong kosong. Kamu bilang apa yang ada di pikiranmu? Hei, biar aku tanya. Kamu bilang kakakku pria palsu. Apa yang kamu suka dari dia? Kamu bilang urusan orang dewasa bukan urusan anak-anak. Jangan bercanda. Aku 1 tahun lebih tua darimu. Oke. Jangan omong kosong itu lagi. Pakai bajumu dan ayo pergi. Aku tidak mau pakai. HMPH, kamu tidak mau pergi, ya? Aku pegang dompetmu. Kalau kamu tidak pergi, aku akan minta Sino hentikan kartumu. Kamu. Pulang dan ganti baju.
Hanya wanita dan orang jahat yang sulit ditanggung. Bisa kembalikan tasku? Aku sudah ikut kamu. Kasih ke aku. Wah. Banyak sekali wanita cantik. Ini baru menikmati hidup. Hei, 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 pulang. Tidak, kamu yang menikmati hidup. Ini. Biar aku buka pintunya. Biar aku masuk dan bukakan pintu untukku. Hei, 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 bukan aku. Kamu penipu yang selingkuh dengan dua cewek. Oh, bagus. Jelaskan. Kamu pembohong. Saudari, balaskan dendamku. Bu. Tuan Jin, kamu masih ingat untuk kembali ya? Seharusnya aku harus berterima kasih karena kamu masih mau menghargai Yumi. Aku dipaksa melakukan itu. Kalau tidak, aku tidak akan menghargai siapapun. Tunggu sebentar. Ada apa ini? Mobil siapa ini? Ini mobilku. Kamu mengendarainya kembali beberapa hari yang lalu. Bukan yang ini. Aku ganti mobil baru. Kenapa kamu masih bertanya alasannya? Kamu tidak peduli denganku kan? Aku harus makan, minum. Aku harus menikmati hidup. Dasar anak nakal, siapa yang tidak peduli sama kamu? Masuk ke dalam belajar. Tidak mau. Kenapa aku harus masuk kelas lagi? Jingu, aku sepupumu. Tapi aku sama seperti kakak kandungmu sendiri. Malam ini, aku ingin berterus terang denganmu. Mari kita bicara dari hati ke hati. Silakan bicara. Mulai saja. Tidak. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu naksir wanita itu? Kak, pikiranmu terlalu gelap sekali. Kenapa hatimu tidak sejujur itu? Ya, aku tidak suci. Jangan terlalu mempersulit masalahnya. Bisakah kamu melihat orang lain dengan pandangan yang lebih bersih? Aku cuma berteman murni dengan lesbian itu. Persahabatan yang sangat murni. Persahabatan yang murni. Kata-katamu sama sekali tidak meyakinkan. Kamu bilang kamu baru bertemu dia beberapa kali. Terus berapa lama kamu saling mengenal? Aku tidak percaya. Soalnya, bersusah payah. Memberikan diskon untuk wanita yang tidak dia punya perasaan. Bahkan berani risiko bertengkar dengan kerabatnya cuma untuk membeli rumah. Wah, motivasi persahabatanmu cukup kuat sekali ya. Bukan begitu, Kak. Alasan aku membantu dia adalah karena jika aku melanggar janji, itu akan sangat memalukan. Itu bukan laki-laki sejati. Bukan laki-laki, kamu kan tahu. Oke, memang kamu berpikiran terbuka. Saya mengagumi kamu. Tapi kalau kamu bersikap baik dan jujur ke orang, belum tentu orang akan bersikap sama kayak kamu. Kamu tahu nggak betapa rumitnya wanita sekarang? Mungkin dia dekati kamu cuma buat keuntungannya sendiri. Hey bro. Ada apa-apa antara kamu berdua ya? Saya lihat kamu punya kesan buruk banget sama dia. Yuk, ceritain ke saya. Ceritain dong. Nggak ada? Apa sih yang bisa ada antara saya dan dia? Itu nggak benar. Kamu kan nggak kenal dia kan? Cuma berdasarkan kesan pertama. Kamu udah ngenihilkan karakternya. Saya lihat kamu selalu nge-target dia. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan itu sesuatu yang nggak boleh diceritain. Kamu katakan jujur, nggak ada cerita apapun antara kita. Saya nggak sengaja nge-target dia. Saya cuma mau ngingetin kamu. Baik hati dan terbuka itu nggak salah. Tapi kamu harus tetap jaga jarak sama wanita. Tapi saya nggak melakukan apapun ke dia. Saya cuma memberinya sedikit. Cuma sedikit bantuan. Hei, usaha dan bantuan kamu itu sama sekali nggak masuk akal. Nggak logik. Jadi bagaimana kamu mau jelasin ini? Satu-satunya penjelasan adalah kamu naksir dia. Bro, menurut saya pikiran kamu terlalu jelek. Kenapa sih kamu nggak berpikiran bersih? Oh, saya yang nggak bersih. Kamu seharusnya lihat orang lain dengan pandangan yang bersih. Oke, jangan anggap segalanya serut itu. Hubungan saya dengan rekan wanita itu murni persahabatan. Persahabatan murni. Kata-kata kamu sama sekali nggak meyakinkan. Kamu kan cuma ketemu dia beberapa kali. Enggak bro.
Tunggu sebentar. Kayaknya kita ngulang bahasan ini lagi deh. Kita balik ke awal lagi. Kamu lakukan hal ini terus. Kak, kamu capek ya? Cepetan tidur. Nanti kita ngobrol lagi kalau ada waktu. Dah, bye. Kayaknya kita balik lagi nih. Persis banget. Aku beneran harus siapin naskah kalau ngomong sama dia lagi. Halo, Presiden Lu. Ada apa? Aku mau minta cuti beberapa hari. Kenapa sih Diwu sibuk banget? Aku harus ke sana beberapa hari ini. Oke, tahu. Pak Lu, aku tahu ini nggak enak minta cuti sekarang. Tapi aku nggak ada pilihan lain. Ada urusan di rumah. Dan aku harus pulang beberapa hari. Ada apa di rumahmu? Oh. Nenekku baru meninggal. Aku harus pulang. Ya, aku gak bakal nahan kamu. Turut berduka cita. Terima kasih, Pak Lu. Aku nggak ganggu lagi, dah. Masuk. Oh, Presiden Lu. Pak Lu, waktunya kirim aplikasi pinjaman baru. Tolong lihat, nggak ada masalah. Tolong ditandatangani. Dia beli. Oh, dia beli. Bukannya dia minta diskon 20%? Kenapa jadi diskon 90%? Oh, apa nih? Aku nanya kamu. Oh, enggak. Pak Lu, itu manajer Jin. Namanya manajer apa? Jingu. Jingu yang ngelakuin. Jinguo. Bro, kenapa kamu pulang lebih cepat? Sedang apa? Aku tanya kamu. Uang diskon dari ganti mobil kamu simpan di mana? Kamu mau apa? Kamu tidak berhak ikut campur. Itu uang yang diberikan perusahaan padamu. Aku berhak tahu kemana perginya. Kak, uang itu sekarang milikku. Aku bisa pakai sesuka hatiku. Hei, uang itu bukan kamu yang cari sendiri. Entah aku yang cari atau bukan. Itu tetap uang keluarga kita. Aku pakai sebagian uang keluarga kita. Jangan banyak omong ya. Santai. Aku tidak melarangmu memakainya. Aku takut kamu pakai, jadi aku tidak memberikannya padamu. Yang penting di mana kamu memakainya. Wanita bernama Liulin itu membeli rumah kita dengan diskon 20%. Kamu yang bayar diskonnya, kan? Iya. Kenapa? Kamu belajar mendukungnya. Hei Kak, aku tekankan lagi. Hubunganku dengannya murni pertemanan. Aku beri dia diskon 10%. Karena janjiku sendiri. Bukan karena urusan asmara. Janjimu urusanmu. Apa kamu? Untuk memakai uang susah payah anggota keluarga lain. Diberikan pada orang asing. Aku juga tidak mau. Awalnya disepakati diskon 20%. Tapi kamu ingkar janji. Aku hanya bisa cari jalan lain. Aku juga tidak mau. Masalah Jingu dan kakak. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Jangan sampai urusan 20% merusak hubungan kita. Aku beritahu kamu. Hanya ada dua pilihan. Pertama, kamu ikut aku ambil kembali. Atau aku sendiri yang minta. Aku tidak akan izinkan uang keluarga kita dibohongi wanita bodoh itu. Saudara, saya Jingu. Saya katakan dengan jelas padamu bahwa jika kamu pergi ke dia di belakangku untuk meminta uang, saya Jingu akan menjadi musuhmu seumur hidup. Kamu sudah bicara seperti itu. Semua konsekuensi harus kamu tanggung sendiri. Saya yang akan tanggung jawab. Halo. Boleh saya tahu siapa yang kamu cari? Saya cari bos lu kalian. Oh, apakah kamu sudah ada janji? Ya, kami sudah janji. Oke, tunggu sebentar ya. Baik. Hei, Sekretaris Yang. Tamu yang janji bertemu dengan Tuan Lu sudah datang. Halo Tuan Lu,
silakan masuk. Kita baru saja bicara lewat telepon. Terima kasih. Hei, Presiden Lu, saya. Kamu tahu perusahaan kami kan? Saya tahu. Tentu saja saya tahu. Properti Lu sangat terkenal. Berapa omset tahunan perusahaanmu? Hampir 5 juta. 5 juta. Oke. Kalau begitu saya akan bicara langsung ke intinya. Investasi iklan tahunan perusahaan kami adalah 32 juta. Berapa yang bisa perusahaanmu tanggung? Kapasitas produksi kami cukup bagus. Adapun saya, tentu saja saya berharap bisa memenuhi permintaanmu sebaik mungkin. Oke. Saya akan biarkan kamu dapat sesuai kemampuanmu. Benar, tapi saya punya syarat. Apakah orang ini dari perusahaanmu? Dia sudah menghubungimu kan? Dia adalah salah satu salesman terbaikku. Pecat dia. Kapan kamu akan memecatnya? Dan kapan kamu akan menandatangani kontraknya? Sudah dipecat. Tuan Lu, kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya kan? Saya akan lakukan. Saya akan lakukan sekarang juga. Cepat pergi. Pak Lu, kapan Anda ada waktu dalam beberapa hari ini? Saya ada waktu sebelum Selasa depan. Silakan datang kapan saja. Baiklah, sampai jumpa. Saya akan segera membalas Anda. Baiklah, sampai jumpa. Saya tidak tahu. Dari sudut pandang strategis, mengusir si pengintai itu seharusnya hal yang beruntung. Tak perlu was-was dengan tatapan licin dan penuh nafsu itu. Tapi kenapa aku sama sekali tak merasa senang? Jangan-jangan aku punya perasaan aneh padanya. Mustahil banget. Aku kan wanita normal yang langka. Tapi aku tetap agak kecewa. Kenapa ya? Oh, dia yang memecatku. Bukan aku yang memecatnya. Dia duluan. Jadi nggak terima. Sudahlah. Aku memecatnya tanpa ragu. Reaksinya gimana? Gimana reaksinya? Cuma sedih aja. Nangis gak? Nggak nangis. Kayaknya sih nggak. Cuma kecewa. Kamu kejam banget. Tentu saja, aku nggak akan pekerjakan orang yang kamu benci. Bukan begitu, Pak Lu? Betul. Sudah berapa lama dia kerja untukmu? Hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lamanya. Kamu pecat dia tanpa ragu. Kamu benar-benar tega. Gimana kamu melakukan karyawan lama? Bercanda ya? Pak Lu, saya khawatir ini pengaruhi kerja sama kita. Utamakan kepentingan bersama. Ayo. Ayo tanda tangan kontrak. Lu. Aku akan memberitahu Departemen Pemasaran di bawah bahwa aku yang melakukannya. Baiklah, Tuan Lu, kamu sedang sibuk. Hei, Presiden Lu. Setelah menandatangani kontrak, carilah tenaga penjual yang pandai urus personil. Untuk membahas pekerjaan. Jangan muncul di depanku. Oke. Oke. Pecat saja dia kalau memang mau. Kamu sangat tidak berperasaan. Apakah aku harus menyalahkannya atau tidak? Apakah aku terlalu kejam?